Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Sugila Litvana Berkia dari kelas Psikologi Klinis B. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi yang telah saya pelajari sebelumnya dari jurnal yang saya analisis. Nah, di sini tema yang saya ambil adalah mengenai terapi untuk menangani trauma atau PTSD pada korban bullying. Nah, di sini dari judulnya saya mengambil 2 poin utama. Nah, yang pertama mengenai PTSD sebagai akibat dari bullying itu sendiri, dan yang kedua mengenai terapi yang termasuk penanganan atau asesmen dan intervensi. Oke, yang pertama PTSD. PTSD, Post Traumatic Stress Disorder. Nah, dari pengertiannya, PTSD ini adalah gangguan dari kilas balik atau pengalaman masa lampau yang tidak mengenakan. Nah, di mana pengalaman yang tidak mengenakan ini bisa berupa tekanan pada fisik, maksudnya kekerasan pada fisik, tekanan pada psikis atau emosional, yang mana tekanan-tekanan ini menjadikan seseorang itu memiliki trauma yang berkepanjangan. Nah, trauma yang berkepanjangan ini bisa berupa kecemasan berlebih atau ketidakseimbangan emosional. Nah, oke. Dan PTSD ini seperti pengertiannya, poin utamanya adalah kilas balik atau pengalaman masa lampau. Nah, pengalaman masa lampau yang tidak mengenakan itu apa sih? Bisa didapat dari mana saja sih? Nah, pertama seperti yang disebutkan di awal bisa berupa penyebabnya adalah bullying, lalu penculikan, kecelakaan, atau hubungan kekeluargaan yang tidak harmonis. Istilahnya broken home, yang mana di dalam broken home ini salah satu hal yang bisa menjadikan keluarga disebut broken home adalah adanya KDRT dan lain sebagainya. Dan di sini saya akan berfokus pada bullying, sebab terjadinya PTSD karena bullying. Sebelumnya, bullying itu apa sih? Nah, bullying adalah kekerasan atau sesuatu yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan menyakiti orang lain yang dianggap lebih lemah atau tidak memiliki kekuatan yang lebih daripada orang yang membuli tersebut. Begitu. Nah, bullying sendiri ini memiliki 3 jenis atau 3 golongan bully. Ya, yang pertama adalah bullying verbal. Bullying verbal ini dilakukan oleh seseorang dengan menyakiti orang lain melalui perkataan. Nah, entah itu dengan mengejek, entah itu dengan melontarkan kata-kata yang tidak baik dan lain sebagainya, yang mana hal tersebut dapat menjatuhkan orang yang dibully ini. Nah, selanjutnya yang kedua adalah bullying nonverbal atau fisik. Nah, bullying nonverbal ini adalah bullying yang dapat dilihat secara kasat mata ya. Jadi kalau verbal tadi itu kan lebih menyiksa langsung kepada mental seseorang. Nah, kalau bullying nonverbal atau fisik ini hasil atau maksud saya bullying ini akibatnya bisa dilihat dari fisiknya, entah itu luka atau ya lain sebagainya seperti itu. Dan yang terakhir yang tidak banyak orang ketahui sebelumnya adalah bullying relasional. Apa sih bullying relasional ini? Jadi bullying relasional ini dilakukan oleh seseorang kepada orang yang dibully dengan cara mengucilkan atau memberikan batas batas relasi atau pertemanan. Ini bisa dilakukan tadi dengan cara mengucilkan atau dengan tersebut sama-sama memiliki efek yang tentunya sangat merugikan bagi si korban. Pertama, si korban bisa mengalami tekanan yang sangat hebat atau tertekan, kemudian bisa menjadi trauma yang berkepanjangan, efeknya bisa hingga melukai diri sendiri atau bahkan membunuh diri sendiri. Bullying sekarang adalah bagian penanganan.
Nah, di bagian penanganan ini terdapat asesmen dan juga intervensi. Yang pertama, asesmen. Asesmen itu apa sih? Asesmen adalah proses pengumpulan data atau informasi dari klien atau subjek, yang mana data atau informasi ini yang dapat dijadikan sebagai dasar saat melakukan diagnosa pada klien atau subjek nanti. Nah, di dalam asesmen ini terdapat banyak sekali cara atau metode. Di antaranya adalah dengan wawancara, dengan observasi, lalu dengan pencarian data dari riwayat hidup, dan juga masih banyak lagi. Nah, di sini saya akan berfokus pada kasus bullying dengan menggunakan metode asesmen wawancara. Nah, di dalam kasus ini juga wawancara yang akan digunakan adalah dengan wawancara asesmen dan wawancara terapeutik. Apa sih wawancara asesmen dan terapeutik itu? Jadi, kalau wawancara asesmen memiliki tujuan utama untuk membantu pendiagnosaan atau menentukan hasil akhir dari klien atau subjek ini menderita gangguan apa. Nah, kalau asesmen terapeutik itu sebagai metode yang mana dilakukan oleh tenaga ahli untuk mengubah atau paling tidak membantu klien ini melakukan perilaku-perilaku yang lebih baik, yang tentunya sebagai penunjang untuk si klien ini juga segera sembuh atau pulih dari gangguan yang diderita. Nah, setelah tadi dijelaskan mengenai asesmen, sekarang dijelaskan mengenai intervensi. Intervensi ini juga termasuk dalam bagian penanganan setelah proses asesmen. Jadi intervensi itu adalah penentuan terapi yang tepat setelah data-data klien ini tadi didapatkan pada proses asesmen. Nah, di intervensi ini pada kasus bullying ini dapat dilakukan dengan cara terapi realistis dan juga terapi konseling Islami atau konseling spiritual. Ini dapat disesuaikan ya tentunya. Nah, selain dari dua terapi tersebut, tentu saja masih banyak sekali terapi. Namun di sini saya akan menjelaskan dua terapi tersebut. Nah, yang pertama tadi adalah mengenai terapi. Nah, yang pertama adalah kebutuhan akan cinta. Cinta, kebutuhan ini biasanya tidak dapat dipenuhi karena seseorang itu kurang kasih sayang. Nah, bagaimana terapi yang bisa membantu untuk memenuhi kebutuhan cinta ini? Tentu saja dibutuhkan self love atau mencintai diri sendiri, kesadaran akan itu, dan juga bantuan dari orang-orang sekitar untuk memberikan perhatian yang mana tidak berlebihan tapi juga tidak mengabaikan. Nah, selanjutnya selain cinta ada 3 lagi kebutuhan tadi mengenai kesenangan, kekuasaan, dan juga kebebasan. Nah, ketiga hal ini biasanya tidak dapat dipenuhi karena seseorang itu tidak dianggap, lalu dikucilkan atau tidak diberi kepercayaan. Nah, yang mana 3 hal ini bisa diterapi atau diatasi paling tidak dengan cara orang-orang sekitar itu membantu klien atau subjek ini untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih positif, menyalurkan bakat dan minat, dan juga diberi kepercayaan untuk melakukan kegiatan sendiri yang mana dapat meningkatkan kepercayaan diri dari klien atau subjek tersebut. Begitu. Nah, yang kedua setelah terapi realistis ada terapi konseling spiritual. Nah, konseling spiritual ini tujuannya apa sih? Tujuan utamanya adalah untuk memberikan kesadaran akan kehidupan bagi si klien atau subjek ini, yang mana kehidupan itu sangat berarti dan menyadarkan klien untuk selalu bersyukur akan kehidupannya. Nah, seperti itu. Nah, dan di sini saya contohkan konseling spiritual dengan metode Islami. Nah, jadi di sini dalam metode Islami ini bisa dilakukan dengan
mungkin dengan orang-orang sekitar ini mengajak bersama-sama sholat berjamaah atau mengaji bersama seperti itu. Dan juga dalam sesi konseling bisa dilakukan dengan memberitahu ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan keistimewaan atau makna kehidupan bagi seseorang tersebut. Nah, oke, sekiranya tadi adalah materi yang bisa saya sampaikan sedikit banyak mengenai PTSD, bullying, dan juga terapinya. Semoga dapat bermanfaat apa yang saya sampaikan ini, dan juga apabila ada kesalahan kata dari materi atau lain sebagainya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, mohon dimaklumi, dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.